Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, semoga kita semua masih tetap sehat ya. Amin. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ISO 9001. Ya, sebenarnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Tapi tidak ada salahnya saya share untuk kita belajar bersama. ISO 9001 ini sangat penting bagi sebuah perusahaan ya teman-teman ya, karena perusahaan sudah menerapkan atau mengimplementasikan ISO 9001 ini akan lebih dipertimbangkan oleh si customer ya, dibandingkan dengan yang perusahaan yang belum menerapkan ISO ini. Pada slide yang pertama kita belajar mengenai sertifikasi ISO 9001 sistem manajemen mutu ya, apa sih itu ISO seperti itu ya teman-teman. Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan atau organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dengan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya, suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan atau organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkan sendiri, diantaranya memenuhi persyaratan kualitas konsumen, sesuai dengan peraturan, dan sesuai dengan tujuan lingkungan. Nah, jadi ISO 9001 ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO atau implementasi ISO ini akan lebih dipertimbangkan oleh customer dibandingkan dengan perusahaan yang belum menerapkan ISO. Perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO 9001 akan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan, jaminan kualitas produk dan proses, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, kemudian meningkatkan motivasi moral dan kinerja karyawan. Pada proses sejarah perubahan ISO 9001 ya, pada saat kali ini kita akan membahas sejarah tentang ISO teman-teman. Sekitar tahun 70-an, BSI atau British Standard Institute mengadakan pertemuan dengan industri untuk menciptakan standar umum. Hasilnya adalah BS 5750 pada tahun 1979. Banyak industri yang sepakat untuk mengganti standar pemiliknya dengan standar yang berlaku. Tujuan dari BS 5750 ini adalah memberikan dokumen kontrak umum bagi industri, mendemonstrasikan bahwa produksi industri dapat dikontrol. Kemudian perubahan pada 1987 atau perubahan pertama. ISO 9001 dipublikasikan pada tahun 1987 dan diberi nama ISO 9001-1987 yang menekankan pada prosedur proses pembuatan dan tidak lihat dari keseluruhan manajemen. Kemudian sistem manajemen mutu dibedakan berdasarkan ruang lingkup aktivitas sebuah organisasi. 9001-1987 ruang lingkup desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan yang meliputi pembuatan produk baru. ISO 9002-1987 untuk ruang lingkup produksi, instalasi, dan pelayanan yang tidak membuat produk baru. ISO 9003-1987 untuk ruang lingkup hanya pada inspeksi akhir dan pengujian akhir produk tanpa peduli bagaimana produk tersebut dibuat. Perubahan yang kedua pada 1994 yaitu menekankan jaminan kualitas melalui tindakan preventif, bukan hanya memeriksa produk akhir dan bukan hanya terus meminta bukti kepatuhan dengan prosedur yang terdokumentasi. Perubahan pada tahun 2000 yaitu memasukkan unsur quality process yang steady, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, dan ekspektasi pelanggan, dan continuous improvement
atau perbaikan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Perubahan keempat yaitu pada tahun 2008 memasukkan unsur data digital dan hal yang berkaitan dengan perangkat lunak software beserta pengendaliannya. Kemudian perubahan yang kelima pada tahun 2015, ISO 9001-2015 ini merupakan versi terbaru dari sistem manajemen mutu. Terdapat 10 klausul di dalamnya, yaitu walaupun hampir sebagian besar klausul mengambil dari ISO versi sebelumnya, yaitu pada tahun 2008. Ya, jadi sejarah perubahan ISO ini terdapat 5 edisi perubahan. Ada 1987, kemudian 1994, kemudian tahun 2000, kemudian 2008, dan yang terakhir pada tahun 2015. Tujuan ISO 9001 bagi perusahaan yang pertama untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk 10 tahun ke depan. Yang kedua, untuk menjadi cukup generik namun masih relevan untuk semua jenis dan ukuran organisasi, terlepas dari industri atau sektor mereka. Yang ketiga, untuk memperhitungkan perubahan implementasi QM atau Quality Management dan teknologi yang besar sejak revisi terakhir pada tahun 2000. Yang keempat, untuk mencerminkan perubahan dalam kerja yang semakin kompleks dan dinamis dalam lingkungan di mana organisasi beroperasi. Kemudian yang kelima, untuk menerapkan struktur yang seragam, teks inti dan definisi yang ditetapkan dalam aneks SL dari petunjuk ISO struktur tingkat tinggi untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem manajemen ISO lain, misalnya ISO 14001. Kemudian yang keenam, untuk mempermudah implementasi yang efektif dalam organisasi dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana untuk memastikan umum dan implementasi yang konsisten dari persyaratan. Ya, ketujuh tadi adalah tujuan ISO 9001. Kemudian manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan. Ya, di sini ada beberapa manfaat yang sudah saya ambil untuk perusahaan ketika dia mengimplementasikan ISO 9001. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan diterapkannya ISO ini, jadi pelanggan lebih percaya bahwa produk yang dia beli itu sudah dijamin mutunya. Kemudian yang kedua ada jaminan kualitas produk dan proses. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Ya. Yang keempat, meningkatkan motivasi moral dan kinerja karyawannya. Yang kelima, sebagai alat analisa kompetitor perusahaan. Kemudian yang keenam, meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Yang keenam, manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan sangatlah penting. Ya, pada slide selanjutnya ada 8 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan penyusun ISO 9001. Yang pertama atau prinsip pertama yaitu fokus pelanggan atau fokus pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan atau yang akan datang. Harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. Kemudian yang fokus kedua atau prinsip yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Pimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan, tujuan, dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu melibatkan orang lain. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi.
dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk mencapai manfaat organisasi. Kemudian prinsip yang keempat, ya, pendekatan proses pada bisnis. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Ya, suatu proses mengubah masukan input terukur ke dalam keluaran output, terukur melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi. Kemudian prinsip yang kelima, pendekatan sistem pada manajemen, yaitu pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dan yang prinsip ke-6, perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Perbaikan berkesinambungan dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Perbaikan berkesinambungan didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Kemudian prinsip yang ketujuh, pendekatan fakta dan pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisa data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan manajemen organisasi sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu. Kemudian prinsip yang ke-8, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. Ya. Berikut adalah 8 prinsip manajemen mutu penyusun ISO 9001. Oke, pada slide berikutnya adalah persyaratan ISO. Ya. Persyaratan ISO ini pada ISO 2008, ISO 91 2008 maksud saya, dan ISO 91 2015 ada perbedaan poin. Pada tahun 2008 hanya terdapat 8 poin, dan yang tahun 2015 ada 10 poin. Kita akan mengulas tentang ISO 91 2015, yaitu pada klausul pertama, scope. Skop atau ruang lingkup sertifikasi harus tertera dengan jelas bidang usaha apa yang dijalankan, seperti produk atau jasa, termasuk akan diterapkan di bagian mana saja ISO 91 2015 ini. Ya, statement dari skop ini dapat dimasukkan dalam manual mutu ISO. Kemudian klausul yang kedua, normative reference atau acuan normatif, merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menerapkan ISO 9001 2015. Klausul yang ketiga, terms and definitions, istilah dan definisi. Istilah dan definisi menjelaskan mengenai beberapa istilah-istilah yang sering digunakan pada ISO 9001 2015. Klausul yang keempat, context of the organization atau konteks organisasi. Memahami organisasi dan konteksnya memahami suatu produk serta jasa organisasi dan juga ruang lingkup serta manajemen. Memahami masalah internal dan eksternal yang menjadi fokus organisasi dan pihak berkepentingan. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan organisasi harus mengidentifikasi pihak yang berkepentingan atau stakeholders yang menerima pelayanan organisasi atau yang dapat terkena dampak oleh mereka, atau pihak-pihak yang dinyatakan memiliki kepentingan secara signifikan di perusahaan. Klausul yang kelima,
leadership atau kepemimpinan. Top manajemen harus memberikan bukti kepemimpinannya serta komitmen untuk pengembangan dan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu secara terus-menerus meningkatkan efektivitas, yaitu dengan cara mengambil akuntabilitas efektivitas sistem manajemen, memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu kompatibel dengan sasaran strategis dan konteks organisasi. Klausul yang keenam, planning atau perencanaan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan peluang organisasi harus peka terhadap peluang yang ada, serta mampu membuat identifikasi dan mitigasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Secara mutu dan perencanaan untuk pencapaiannya, organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada tingkat dan fungsi yang relevan, pada tingkat dan proses yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Klausul yang ketujuh, support atau dukungan. Klausul dukungan mengenai informasi terdokumentasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Hampir semua yang ada di klausul ini bermula dari klausul ISO 9001-2008. Pengendalian informasi terdokumentasi sama seperti versi ISO 9001-2008, di mana pengendaliannya dokumen dan pengendalian rekod digabungkan menjadi pengendalian informasi terdokumentasi. Klausul yang ke-8, operation. Klausul ini membahas mengenai operasional dimulai dari perencanaan, realisasi produk sampai dengan pengiriman dan bahkan setelah penjualan. Tambahan juga di klausul ini mengenai external provide atau penyedia eksternal yang termasuk di dalamnya supplier identifikasi dan mampu menelusur, customer property, desain, serta pengembangan juga masuk ke dalam klausul operasional ini. Klausul yang ke-9, performance evaluasi. Evaluasi performa. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu tolak ukur kinerja sistem manajemen. Organisasi memonitor informasi yang berhubungan dengan persepsi pelanggan. Apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan? Ya, metode yang tepat yaitu prosedur survei kepuasan pelanggan, analisis dan evaluasi analisis data. Evaluasi terkait dengan kesesuaian produk dan jasa, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja dan efektivitas sistem manajemen, efektivitas perencanaan, efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang, kinerja penyediaan eksternal, perbaikan lain untuk sistem manajemen. Yang ke-10 adalah continuous improvement atau peningkatan perbaikan berkelanjutan. Adalah digunakan untuk memperbaiki atau perbaikan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penurunan efektivitas. Ya. Oke, pada tahap selanjutnya adalah tahap sertifikasi ISO. Pada tahap sertifikasi ISO ini terdapat 6 step. Yang pertama adalah implementasi standar, yaitu perusahaan mengimplementasikan standar-standar yang ada di ISO 9001-2015. Kemudian setelah perusahaan mengimplementasikan standar tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah mengajukan sertifikasi kepada badan sertifikasi ISO. Kemudian step yang ketiga, penilaian standar oleh pihak independen atau pihak badan sertifikasi ISO. Kemudian step yang keempat, peninjauan dan penilaian oleh pihak surveillance, yaitu pihak sertifikasi ISO akan mendatangi perusahaan untuk melakukan peninjauan dan penilaian oleh mereka. Kemudian tahap yang kelima adalah sertifikasi atau sertifikat, dikeluarkan sertifikat. Nah, ketika sebuah perusahaan tersebut sudah mengimplementasikan ISO atau poin-poin ISO 9001, kemudian dapat atau mendapatkan penilaian yang bagus oleh pihak
surveillance, maka sertifikasi akan diberikan. Kemudian tahap yang keenam adalah sertifikasi ulang jika masa berlakunya telah usai. Tahap-tahap sertifikasi ISO sudah kita bahas. Kemudian terima kasih. Sekian pembahasan tentang ISO 9001 pada video kali ini. Dan jika ada salah dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.